Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, tentu yang pertama selalu saya himbau, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, kali ini saya akan mencoba memberikan trik atau teknik yang biasa saya lakukan. Ini tentunya menurut saya bagaimana mengutip ya sumber-sumber bacaan yang pada saat kita menulis sebuah karya ilmiah, apakah itu dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya. Nah, yang paling sering kita menjadi kendala adalah di kajian teori di bab 2, yaitu khususnya pada saat kita mau melakukan kutipan-kutipan atas referensi-referensi atau sumber-sumber bacaan yang kita lakukan. Nah, terkadang yang jadi masalah, yang khususnya biasanya di skripsi yang ditulis oleh anak-anak kita, adik-adik kita, itu terkadang di daftar pustaka atau referensi yang dituliskan di bagian belakang itu malah tidak terdapat dalam batang tubuh atau di kajian teori. Bahkan ya sebaliknya juga, ada yang dikutip tapi tidak ada dalam referensi atau tidak terdapat di daftar pustaka. Ini yang kenapa? Karena rata-rata dilakukan secara manual. Ya, ini juga tidak salah sebenarnya secara manual, tetapi maksudnya ya konsepnya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini pengalaman saya, sehingga saya mencoba memberikan pengalaman saya kepada kita semua. Semoga ini nantinya ada manfaatnya, karena ini juga persoalan bagaimana kita menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan baik, ya, tercepat. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini juga tetap pada faktor kejujuran. Artinya apa yang kita kutip itu adalah betul-betul kita sudah membacanya dan kita mendalaminya, sehingga ada teori-teori yang kita butuhkan menjadi landasan pada saat kita mau membuat sebuah narasi, ya, tentang apa yang kita mau teliti, sehingga kita tidak sekedar membuat sebuah simpulan atau narasi tanpa ada landasan-landasan teori yang pernah dilakukan oleh orang lain, apakah itu dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk buku teks atau textbook. Makanya pada kesempatan ini saya mengkhususkan bagaimana mencari referensi dan sekaligus mengutip melalui bantuan Google Scholar atau Google Cendekia dan Google Book, ya, Google Buku. Dan tentunya untuk referensi secara otomatis saya menggunakan Mendeley. Nah, ini tiga ini yang biasa saya lakukan, saya kombinasikan. Sehingga berikut ini penjelasan tentang kombinasi dari tiga ini, Google Scholar, Google Book, dan Mendeley, itu saya mencoba memberikan kepada kita semua. Namun sebelumnya juga saya sudah bahas tentang bagaimana memanfaatkan model Mendeley, ya, bagi kita pemula. Karena saya juga adalah pemula, tidak secara penuh saya menguasai, bahkan hanya bagian kecilnya yang saya butuhkan, yang saya coba gunakan di Mendeley dalam pada saat saya mengutip teori-teori yang saya butuhkan. Baik, berikut ini adalah penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan Google Scholar dan Google Buku serta Mendeley untuk kita jadikan sebagai alat bantu dalam menemukan referensi teori-teori yang digunakan dalam kajian teori kita. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Jadi yang perlu dipersiapkan
dalam hal ini adalah Google Scholar dan Google Book. Karena ini menjadi dasar utama dalam mencari referensi yang kita butuhkan. Jadi untuk mempercepat, ya. Jadi kita harus membuka lebih dulu, ya. Baik. Jadi ya seperti ini. Jadi ini adalah Google Book, ya. Kalau misalnya mau ya, jadi Google Scholar atau Google Cendekia, dan kita harus persiapkan dengan Google Book yang menjadi sumber pencarian referensi kita. Kemudian kita perlu juga mempersiapkan tempat, yaitu dokumen, ya. Jadi kita harus mempersiapkan juga dokumen tentunya ya, dokumennya di Word, ya, di Word ini. Oke. Ini saya sudah sudah persiapkan, ya. Ya, kita mencoba mengambil judul, ya, salah satu judul penelitian, ya. Ya, jadi sembara saya judulnya, tergantung judul apa nanti yang ingin dicarikan referensinya, ya, karena ini yang biasa kita lakukan, ya, atau paling tidak ini yang biasa menjadi hal yang sulit untuk kita mendapatkan referensinya. Baik, saya ambil contoh, salah satu contoh adalah seperti ini. Ini judul, bukan saya membuat secara langsung, tapi saya mencoba mengambil dari referensi judul-judul yang sudah ada di Google. Contoh adalah pembuatan trainer microcontroller AVR Atmega 8535 sebagai alat bantu pembelajaran sistem microcontroller. Nah, ketika ini saya angkat jadi judul, maka saya mencoba membuat, ya, simpulan dari judul ini yang perlu dicarikan referensi, ya. Saya mencoba judul ini, ya, saya kira ini urutan kalau biasanya kita menulis skripsi atau sejenisnya, ya, tulisan ilmiah lain, ya, kita coba sudah ada struktur, misalnya judul, ada bab 1, ada ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, kemudian biasa bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, khusus yang dibahas hari ini adalah tentang bab 2 kajian teori, ya, walaupun sebenarnya di bab 1 pun juga kadang kita mengutip teori-teori yang ada supaya memperkuat ya, supaya ada dasar hukumnya yang coba kita kutip di bab 1 dan terkhusus di bab 2. Baik, saya coba melihat di sini bahwa di sini ada poin-poin penting yang perlu saya carikan referensi, yaitu saya anggap misalnya alat bantu pengajaran atau alat peraga biasa juga, ya, ini kadang juga kita artikan seperti itu. Kemudian ya microcontroller, kemudian ya sistem microcontroller. Saya kira ini 3 pokok yang nanti saya mau coba mencari referensi. Walaupun sebenarnya kita sudah punya referensi di buku teks yang kita punya, tetapi kan kalau misalnya ada file digitalnya jauh lebih bagus. Kita tidak perlu lagi secara manual mengutip, dijadikan referensi misalnya di daftar pustaka, ya. Saya kira itu ya. Saya kira secara singkat begini. Jadi taruhlah misalnya ini ada 3 poin, ya. Ada alat bantu pengajaran atau alat peraga, microcontroller, dan sistem microcontroller.
Baik, saya mau coba gunakan pendekatan Google, ya, Google Scholar atau Google Cendekia untuk mendapatkan materi tentang ini. Nah, caranya kita masuk di sini, ya. Saya kira seperti ini. Saya coba buat supaya bisa kelihatan dua-duanya. Ya, baik. Saya kira ini coba. Nah, ya. Ya, ini tadi saya coba ambil Google Cendekia dulu, ya, Cendekia. Nah, di Google Cendekia ini lebih banyak ditampilkan biasanya hasil-hasil artikel, jurnal, seminar-seminar ilmiah di dalamnya, ya. Lebih banyak ditawarkan karena itu biasanya update, ya. Jadi tulisan-tulisan yang dipublish itu lebih cepat masuk di Google Scholar atau di Cendekia. Baik, saya coba misalnya ini untuk mencari referensi tentang judul yang saya ajukan. Taruh misalnya saya alat bantu pengajaran atau lebih anunya lebih simpelnya mungkin alat peraga lah, ya, alat peraga misalnya, ya, alat peraga. Nah, ini akan muncul tawaran-tawaran referensi yang ada yang sudah dipublish, ya, dan didokumentasikan atau tersimpan di Google Scholar. Tinggal kita mau mencari kira-kira referensi yang saya butuhkan adanya di mana, Ya, saya kira langsung saja seperti ini. Contoh misalnya ini alat peraga. Saya mau kutip ini alat peraga, misalnya Anissa. Ini caranya kan ini file PDF-nya ada semuanya di sini. Nanti ini kita bisa ambil, ya, bisa ambil di sini. Atau bisa juga misalnya kalau misalnya ada nama, ya, atau misalnya ada nama yang kita sudah tahu bahwa ada tulisan tentang alat bantu pengajaran, boleh, ya, boleh misalnya, ya, misalnya kita sudah pernah membaca bukunya, misalnya punya Wijaya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apakah nama Wijaya ada menceritakan tentang tentang alat bantu pengajaran? Ya, tapi saya kira kalau saya lebih cenderung ke materinya, ya, materinya. Ya, ini ada berapa? Jadi di sini juga di Scholar juga ada buku yang menyangkut tentang itu ditampilkan. Nah, sekarang coba. Nah, sekarang bisa kita ada berapa, kita bisa buka langsung misalnya di sini, kita bisa nanti kita bisa lihat file isi dari tulisannya Nisa ini. Nah, kita bisa nanti lihat di sini. Ini sementara membaca loading. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita buka, ya, punyanya Nisa. Nah, ini tulisannya. Ini bisa. Jadi ini adalah artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal, ya, di jurnal. Jadi ini bisa kita kutip dan ini ada referensinya, ya, ada ada bukunya, ya, ada tulisannya, maksudnya, ya, ada artikelnya. Jadi kita tidak dicap nanti plagiat karena kita memang membaca. Setelah kita membaca semuanya dan ada yang kita mau kutip, ya, kita bisa mengutipnya, ya, bisa mengutipnya. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya kalau, ya, bisa juga, atau juga cara lain bisa. Kalau misalnya Anissa ini bisa kita lihat khusus untuk karya-karya Anissa, kita di Google Scholar itu kita klik saja namanya
Anissa. Nah, itu nanti akan muncul semua karya-karya Anissa. Nah, sekarang yang mana karya Anissa ini yang mau kita jadikan rujukan untuk dalam penulisan. Ya, ini. Jadi ini seperti ini banyak artikel-artikelnya Anissa. Ya. Atau nama lain misalnya, atau nama lain ya, atau nama lain tergantung nanti. Tapi caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Ya. Baik. Saya kembali ke sini. Ya, saya kembali ke sini. Ini ada beberapa yang saya sudah ini ya, saya coba munculkan. Nah, ini ya, walaupun di sini ada Wijaya ya. Di sini bukan Anissa, tapi ini Wijaya bisa kita cari kalau misalnya mau kembali ke sini cari Wijaya misalnya. Tadi sempat saya Wijaya tentang alat peraga misalnya ya. Nah, ini kan ada misalnya ini ya, ini saja mencari Wijaya. Nah, ini Pisa Wisnuwijaya, tapi dalam penulisan misalnya di referensi ditulisnya Wijaya, FW Wijaya. Nah, ini aktivitas mulai pembelajaran misalnya, ini yang saya mau kutip ya. Makanya di sini sudah ada di sini ya. Begitupun juga selanjutnya misalnya Nasution dan seterusnya. Jadi caranya sama. Caranya sama, kita coba mencari di Google Scholar ya. Tetapi ingat, ini harus betul-betul dibaca, baca isinya ya, karena ini kan isinya ada. Ya, tadi sudah PDF-nya kita bisa tampilkan, karena ada rata-rata juga bisa di full PDF diberikan kalau dalam bentuk jurnal ya. Itu bisa kita apa namanya, kita bisa print dan kita bisa pelajari. Nanti kalau misalnya kita ada teori-teori yang dibutuhkan, itu kita bisa kutip. Tapi caranya seperti ini misalnya ya, caranya seperti ini untuk biasa yang saya lakukan ya, untuk mempercepat saya misalnya mengambil ya, untuk mengambil teori-teori yang saya butuhkan. Sebelum saya menyimpulkan teori-teori itu, tentu menurut analisa saya, setelah saya susun tentang alat bantu pengajaran, kemudian saya simpulkan tentu di bawahnya tentang ini menurut ini. Nah, kalau saya simpulkan semua itu yang sepadan dengan teori-teori yang muncul, baru saya simpulkan. Itu memudahkan sebenarnya ya. Saya kira ini untuk bagaimana men-search referensi ya yang kita butuhkan ya, melalui bantuan Google Scholar maupun Google Book ya, Google Book. Nah, sekarang tentang microcontroller misalnya. Nah, coba saya munculkan. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini microcontroller misalnya. Tadi saya mau cari di buku ya, misalnya nah, ini saya mau carinya di Google Buku. Jadi saya mau lihat buku teksnya, ada enggak yang bisa saya kutip yang teori tentang microcontroller ya. Ya, kita coba mencarinya dengan metode searching di Google Buku microcontroller ya. Oke. Ini L-nya 1 ya. Nah, ini akan muncul ya. Akan muncul ya. Akan muncul semua seperti ini misalnya ya. Nah, kalau misalnya ini kebetulan buku ini yang saya kutip misalnya, ini yang saya kutip ini ya. Ambil contoh misalnya, buku ini saya coba lihat isinya seperti apa. Ya, saya buka pratinjau misalnya. Ya, pratinjau, jadi akan muncul nah ini bukunya. Kalau misalnya ini kita misalnya anggap kita selesai membaca bukunya ini, atau kita membaca teori-teori yang dimunculkan di buku ini ya, di buku ini syukur-syukur kalau bisa di-download ya. Tapi itu nanti coba kita tersendiri ya. Nah, ini microcontroller dan aplikasi. Ini bukunya, buku aslinya. Nanti mencoba bagaimana
kita kutip, kita kumpul saja dulu teori-teorinya. Nanti kita mencoba bagaimana mengutipnya ya melalui salah satu aplikasi. Misalnya yang sering saya pakai adalah Mendeley. Nanti setelah ini coba kita lihat. Baik, jadi saya kira itu kita mengambilnya, misalnya kita sudah baca, ya, kita sudah baca dan kita sudah mengumpulkan di sini, ya, sudah mengumpulkan di sini. Tapi ini kan apa namanya, sistem-sistem pengutipan seperti ini kan tidak seperti ini ya. Nantinya kita coba, tapi ini kita kumpulkan saja dulu lah, supaya nanti memudahkan kita untuk membuat teori-teori sebagai pendukung dari penelitian kita. Nah, saya kira ini kemudian ya setelah itu ya kemudian ada buku-buku lain selain ini, misalnya tentang microcontroller yang sini. Kebetulan saya ambil ini misalnya yang ini konsep dan dasar praktis di sini, ini judul bukunya. Nanti ini belum muncul di daftar pustaka ya, nanti coba ini tersendiri nanti saya coba. Tapi bagaimana mengumpulkan teori-teori pendukung di bab 2 khususnya di kajian teori di penelitian di karya ilmiah kita ya, yang saya lakukan seperti ini. Ya tentunya saya harus membaca, bukan saya sekedar mengambil. Tapi teori yang tertulis di sini ya betul-betul misalnya saya baca dari buku ini. Ya, dari buku ini. Mungkin ada 1, 2, 3 kutipan, boleh jadi. Jadi nanti kutipannya kan berulang-ulang, boleh, tidak masalah. Ya, saya kira itu kemudian sistem microcontroller misalnya. Ya, sistem microcontroller boleh saya juga mencari melalui Google Book ya. Nah, ini Google Book bisa ya. Ini saya ambil contoh. Ini ambil contoh di perancangan saya ataukah coba kita lihat di Google Book misalnya kalau bisa juga melalui di sini ya, melalui di Google Scholar atau cendekia sistem mikro. Nah, ini bisa kita ambil dari sini ya, bisa kita ambil dari sini sama tadi sistemnya yang kita ambil. Atau misalnya ini juga cara lain bisa juga namanya kita cari. Kalau misalnya mau lebih cepat juga bisa namanya kita cari. Yang penting bukunya kita sudah kita sudah tahu bahwa pengarang ini biasa nah ini biasa misalnya Pak Hidayat Marlang ini biasa menulis tentang misalnya sistem microcontroller. Kita yakini bahwa Marlang ini sering menulis tentang sistem microcontroller. Ya, kita mencarinya. Kalau bukan di Google Book, kita cari di sini. Bisa juga di sini misalnya bisa. Nah, ini misalnya bisa kita di sini ya. Metode penelitian sistem harusnya ada ya, sistem mikro controller. Ah, ini dia. Nah, ya, ini dia bukunya ya. Ini. Nah, kita bisa lihat bukunya. Belajar ya. Ya, ini dia.
ya, desain peralatan desain peraga pool sistem tipe common misalnya ini ya, ini Hidayat Marlang. Ya, saya kira itu metode misalnya untuk mengumpulkan. Nah, selanjutnya setelah terkumpul seperti ini, ya, nah sekarang tugas selanjutnya adalah bagaimana supaya ini menjadi kutipan di daftar pustaka di sini. Nah, setelah seperti itu kita lihat semua tadi. Nah, sekarang ya, jadi pastikan ya. Jadi yang ini dipastikan bahwa kita sudah punya aplikasi mendelay. Ya, dulu di materi awal saya sudah singgung juga ini tentang bagaimana kita menggunakan mendelay bagi kita yang pemula. Saya juga bukan mendelay, tapi paling tidak sebagai pemula kita dulu menggunakan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita yang penting mendelay ini sudah ada, kita sudah punya aplikasi, kita sudah install. Nah, seperti ini ya, seperti ini barangnya. Nah, kalau misalnya ini kebetulan ini karena saya sudah menggunakan akun saya untuk di mendelay sudah lama, sehingga sudah banyak referensi yang saya kumpulkan di mendelay yang pernah saya kutip, sehingga ini sudah terisi. Kalau baru kita menginstal itu tentu kosong. Nah, tentu kosong. Nah, sekarang biasanya untuk memudahkan saya untuk mencari referensi yang saya butuhkan, saya biasa buat folder baru ya. Jadi ada di sini ada di sini ada creative folder ya. Di sini ada creative folder. Kita buat misalnya tentang microcontroller ya. Ya, ada apa-apa. Nanti kita supaya memudahkan kita sehingga nanti pada saat men-search buku atau kutipan yang kita mau kutip itu sudah terkumpul di salah satu folder, misalnya di microcontroller ini. Ini sekosong ya. Nah, sekarang yang tadi misalnya yang saya mau kutip misalnya yang ini, nah saya coba pulkan dulu ya. Ini juga saya coba pulkan ya. Ya, sekarang yang ini dulu ya, Wijaya ya. Ini Wijaya dulu ini. Nah, ini yang saya coba mau cari referensinya. Ya, tadi saya ngambilnya di Scholar. Ya, ngambilnya di Scholar sini ya. Wijaya. Ya. Ya, ini. Nah, ini boleh langsung di sini ya, bisa misalnya tadi kan kita sudah kutip melalui file aslinya, misalnya file PDF-nya. Nah, sekarang saya mau jadikan referensi supaya terdokumentasi di daftar pustaka ya, daftar pustaka saya di tulisan saya. Ini langsung di sini ada kutip ya. Saya mau kutip yang ini, yang jurnal ini. Saya mau kutip. Nah, caranya seperti ini, kita klik kutip, kemudian kita pilih salah satunya di sini.
Biasanya saya pakai apa, sini apa, kemudian Redman. Nah sekarang akan tersimpan file ini akan tersimpan di folder download ya. Nah, saya show in folder, saya coba tampilkan ya. Jadi dia berada di download ya. Ini semuanya sudah, berarti sebelumnya saya sudah mengutip ini yang ke-30, karena kalau Scholar dia urut sesuai dengan apa yang pernah kita kutip. Nah, caranya kalau sudah muncul seperti ini, ya kembali saya tarik masuk di mendelay ya, mendelay. Jadi akan otomatis akan terbaca atau akan terbaca di mendelay di folder microcontroller yang kita sudah bikin tadi. Dan begitu terus ya. Kita melihat lagi yang kedua, Nasution ya. Kita misalnya Nasution. Tadi kita mengambilnya di sini misalnya ya. Kita cari Nasution. Ya. Oke. Misalnya Nasution ya, punya Nasution. Ini tadi Nasution ya. Nasution. Oh ternyata ya, Mariam Nasution ya. Ya misalnya ya, misalnya ya ini ya. Ini bukunya misalnya tentang ini, saya mau kutip misalnya ya. Ini ya. Ataukah ada apa-apa ini langsung juga bisa ini, karena ini agak saya langsung kutip sama ya, sama seperti itu ya. Ya. Kemudian saya tarik masuk lagi, saya kumpul saja, kita kumpul di Mendeley saja dulu ya. Ya. Kemudian tadi ini sudah tadi ya, dia ini tadi buku ya, ini Ahmad, saya juga kumpul Ahmad sama Arif Darmawan di buku ya. Ya ini ya, ini ya ini ya. Oke, saya mau kutip ya. Jadi saya kutip ini, kalau buku biasa langsung di sini buat kutipan sama ya, sama ya, kita ambil lagi di sini. Sudah. Ya. Ya. Kemudian satu lagi ya, satu lagi tadi siapa ya? Ini yang diskusi Ahmad. Kemudian
Yang satunya Darmawang ini dia sama, posnya sama. Jadi kita lakukan hal yang sama. Jadi untuk cepat kita lakukan. Anggap sudah dibaca tadi bukunya, kemudian tinggal saya mengutip. Oke, saya mengutip, kemudian sebenarnya bisa juga langsung disaling ya, langsung disaling. Tapi ini prosedurnya supaya seragam. Saya jadi apa? Saya kemudian satu lagi buku tentang sistem kontrol. Ya, ini Marlang. Tadi kita ambilnya di buku. Ya, tentang sistem ini dia ya. Jadi sama ya. Jadi sama bisa juga misalnya tadi kan bisa juga begini, tidak masalah. Tapi ini langsung masuk ke ini anggap bahwa bukunya ini betul-betul kita baca ya. Jadi kalian harus meyakini bahwa ini harus kita baca dulu sebelum kita kutip ya. Saya anggap bahwa kita ini sudah baca, hanya menampilkan bahwa bukunya ada. Ya, kita tidak mengutip sembarang. Bukunya ada, hanya kita mau mempermudah untuk mengutip apa yang kita sudah baca di buku itu. Supaya kita tidak menulis manual lagi ya. Apalagi di sistem referensi, sistem sitasi ya, jangan sampai kita tidak mensitasi ya, kita tidak mensitasi. Oke. Ya, saya kira ini ada 5 referensi, ada jurnal 2, ada buku 3 yang kita mau kutip di teori dasar kita di sini, di kajian teori kita, di tulisan kita. Nah, sekarang bagaimana ya supaya bisa secara otomatis itu terkonfirmasi langsung ke ke penulisnya atau ke scholar tadi atau ke booknya ke goalbooknya tadi. Artinya kita betul-betul bagaimana mensitasi tulisan dari authornya langsung ya atau penulisnya langsung. Ya, supaya betul-betul tercatat sebagai kutipan ya, atau berapa kali dikutip, atau bagaimana berapa kali kita men-cite ya, berapa kali di cite itu tulisan. Ya, jadi kita dengan bantuan Mendeley, tentu sekali lagi ini yang biasa saya pakai. Saya kira banyak, tapi ini yang biasa saya pakai, makanya ini sesuai dengan apa yang saya alami dan saya juga pemula, jadi yang saya tahu saja yang saya berikan pada kalian. Nah, caranya kita masuk. Nah, yang pertama juga sebelum saya ke Mendeley, ini pastikan bahwa Mendeley yang kita install itu, yang kita sudah install masuk, itu terkoneksi langsung ke Word ya, di aplikasi Office kita di Word ya. Itu dengan tanda ini sudah berubah, insert citasinya itu berubah jadi simbol Mendeley ya, simbol Mendeley. Ya, jadi kita sudah yakin bahwa ketika kita menginsert citasi ini, dia akan kotak dialognya akan mengarahkan kita ke Mendeley. Ya, kita langsung saja ya, Nah, kita lihat, perhatikan saya klik insert. Nah, di sini akan diarahkan ya, Apakah kalau misalnya kita sudah tahu judulnya, tiada masalah. Kita bisa langsung tulis dan itu akan langsung terekam di sini. Tetapi ya tadi karena kita juga mempermudah membuat folder, maka biasanya saya klik go to Mendeley supaya saya diarahkan ke Mendeley-nya ya, Mendeley-nya ke
tadi ada folder yang sudah dibikin. Ya, ini. Nah, tadi yang saya mau kutip adalah Wijaya, ya, Wijaya. Nah, setelah saya klik Wijaya, maka saya cite, ya. Di sini di apa namanya, di jendela ini ada tulisan cite, ya. Kita men-cite-nya dari sini, ya. Jadi citasinya ada di sini. Nah, kita mensitasi di sini dan akan berproses masuk di sini. Nah, ini sudah apa namanya sudah masuk, ya, secara otomatis. Nah, yang ini saya hapus saja karena ini manual. Ini manual. Contoh kalau ini otomatis, citasi otomatis itu akan, kalau kita blok itu akan dia tersendiri akan warna background dari tulisan ini akan lebih gelap, ya, lebih gelap dari yang lainnya. Itu artinya kita mensitasi otomatis ini. Begitu seterusnya, ya. Sekarang hal yang sama saya lakukan, mensitasi, kemudian cari nama Nasution. Bentar. Ini tadi, ya, ini grupnya Nasution. Ya. Kemudian saya kembali ulangi hal yang sama, itu akan otomatis Nasution. Ya, walaupun mungkin kayaknya ini bukan grupnya ini, tapi ini contohnya sama, ya. Ini tanda tahunnya beda, tapi paling tidak seperti itu. Saya terus supaya nanti sekaligus bagaimana mengeditnya, ya. Ya, kalau misalnya saya ini mau jadikan kutipan di akhir tulisan, ya, karena ini ada bedanya nanti, ya. Saya letakkan kursornya di belakang sini, ya, belakang sini. Kemudian saya men-cite, kemudian ini Ahmad, ya, Ahmad Diki sini. Nah, kemudian saya ulangnya sama, cite. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini, ya, di sini dia. Oke, saya hapus yang ini. Misalnya saya hapus saya ini karena dia munculnya misalnya. Nah, ini munculnya di sini. Nah, kalau misalnya ini tetap di sini, ya, kita tetapkan di situ. Kita akan ini Arif Darmawang. Kita ulangi hal yang sama. Go to Mendeley. Ini saya cite, kemudian otomatis akan muncul. Akan muncul. Saya hapus ini. Saya hapus ini. Saya hapus ini. Nah, sebenarnya ini hampir saya lupa. Sebenarnya pertanyaan kita kenapa tidak muncul di sini? Dulu saya juga sudah di materi atau di video pembelajaran yang sebelumnya tentang belajar Mendeley pemula, ya. Itu sudah saya jelaskan bahwa di awal itu ketika kita ini tidak install, ya, bibliografinya itu tidak akan muncul. Tapi ini biasanya di satu kali. Misalnya tadi pada saat Wijaya saya kutip, itu akan otomatis akan muncul di sini sebenarnya kalau saya langsung insert ini. Nah, tapi karena ini terlanjur tadi sudah semua, sehingga dia otomatis. Bisa juga seperti ini, otomatis, ya. Bisa juga seperti ini, otomatis. Nah, tapi ketika itu misalnya ini sudah, kemudian terakhir ini misalnya lambang saya mau simpan di sini, itu nanti ini tidak perlu saya insert lagi, karena otomatis akan muncul di bawahnya Wijaya sini. Seperti ini misalnya, ya. Seperti ini. Saya kembali insert. Mendeley. Ini siapa? Marlang. Oke, saya cite. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, Marlang pasti otomatis akan muncul di sini. Ini dia Marlang. Nah, saya kira tidak ada masalah. Ini semua sudah terkoneksi di sini. Tinggal nanti, ya, namanya juga kajian teori ini kan masih belum pemikiran kita sebenarnya. Hanya membantu kita untuk membuat simpulan dari beberapa teori itu. Nanti kalau misalnya kita kajian teori, namanya kajian teori, ya, teori yang sudah kita kumpulkan gini, nanti kita
membuat simpulan-simpulan atau membuat narasi-narasi yang kita butuhkan sesuai dengan arah penelitian kita. Nah, sekarang ini saya ya tentunya kalau sistem penulisan ilmiah biasanya kalau nama dikutip di awal itu tutup kurungnya di tahunnya ya, buka kurung di akhir sehingga akan muncul seperti ini dan kita akan diberi kotak dialog keep manual edit ya, kita bersihkan di sini. Jadi kita lakukan semua seperti itu, kita bisa edit melalui sini ya, tetapi kita diperingati nih. Kemudian kecuali yang ini, karena ini sudah benar sistem tulisannya dalam kurung di penulis dan tahunnya disatukan di buka kurungnya, sehingga ini tidak masalah, tidak perlu dirubah. Ini juga harus dirubah ya, harus dirubah sama tadi. Nah, kita keep lagi ya. Kemudian ini tidak ada masalah ya, ini tidak masalah. Ini tidak ada masalah. Ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini akan daftar pustakanya akan seperti ini semua ya. Ini bisa, ini tergantung nanti. Nah, ini juga stylenya bisa. Kalau misalnya style ini, dulu juga saya sudah jelaskan, kalau stylenya kita sesuai dengan buku panduan di mana kita misalnya meneliti atau misalnya perguruan tinggi mana yang kita atau program studi mana, kalau kita misalnya S1 atau ke S2 atau S3 misalnya, kalau ini ada yang mau pakai sistem ini, itu tergantung style dipakai di panduan itu seperti apa ya. Ya ini dipilih saja yang mirip dengan misalnya misalnya seperti ini, itu akan muncul, dia sesuaikan misalnya seperti ini. Jadi nanti kita yang mengeditnya ya sesuai dengan kita. Itu ya. Saya kira ini tinggal mengaturnya, mengeditnya. Ya. Nah, ada juga satu, mohon maaf, ini ada satu yang ini biasa muncul seperti huruf besar karena sumbernya huruf besar. Nah, bagaimana supaya, karena kalau dirubah di sini itu akan berubah pada saat itu, ya, akan berubah pada saat itu. Dia tidak akan berubah permanen. Jadi caranya kita merubahnya di sini, ya. Kita merubahnya melalui mendelay, ya. Kita merubahnya melalui mendelay, ya. Jadi di judulnya dari sini. Nah, kita misalnya disesuaikan, kita rubah jadi huruf kecil. Misalnya alat peraga. Kalau ini permanen perubahannya, ya. Artinya ketika kita merefresh kembali kita punya tulisan, itu tidak akan berubah. Kalau kita merubah di daftar pustaka tadi, itu kalau kita refresh kembali kita punya tulisan akan menjadi huruf kapital lagi semua, ya. Tapi kalau rubahnya di sini tidak akan berubah selama kita misalnya kita merefresh itu akan permanen perubahannya. Common. Saya hapus yang huruf kapital. Nah. Oke. Akan berubah otomatis di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini belum berubah karena saya kan belum refresh misalnya. Ya, kita refresh. Nah, ini akan berubah. Tadi ini besar, ini kan berubah huruf kecil. Ya. Ya, saya kira itu semua teknik-teknik yang biasa saya lakukan untuk mengumpulkan teori-teori tentang apa yang saya sebutkan di tulisan itu. Nah, sekali lagi saya
informasikan bahwa ini tentu saya kira ini adalah trik saya. Ini saya kira banyak kelemahan-kelemahan, apalagi banyak ahli teman-teman yang memang istilahnya paham betul tentang misalnya kutipan-kutipan melalui cara online, entah itu menggunakan Mendeley atau yang program lain. Tapi khusus Mendeley ini yang saya biasa pakai, dan ya mohon maaf kalau banyak kelemahan, tetapi seperti inilah yang saya gunakan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya mengutip yang memang kita sudah baca. Itu sudah kita paham teorinya, dan hanya membantu kita untuk mengumpulkan ya secara teks, karena ya untuk mengetik kembali itu kan agak susah. Nah, sekarang tinggal tugas kita adalah membuat narasi, menyimpulkan dari apa yang kita sudah kutip di sini. Misalnya ini pendapat Wijaya dengan Pan Nasution. Nah, apa yang mau disimpulkan dari dua pendapat itu? Nah, kita bikin narasi di bawahnya. Itu menurut pendapat kita dengan dasar dari pendapat yang kita sudah kutip. Ya, saya kira itu dari video ini, ya, video pembelajaran. Saya pikir ini yang sangat-sangat praktis dan masih banyak kekurangannya, tetapi paling tidak bisa membantu kita semua. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana mengutip dengan menggunakan Google Scholar dan Google Book yang disertai dengan bagaimana menggunakan Mendeley dalam mengutip, ya. Mengutip referensi yang kita butuhkan. Semoga bermanfaat atas penjelasan ini dengan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa terbantu, ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.